tangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa. Juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana. Juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya ndak sempat kawin, Pak. Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja, Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingan Allah 20%, Allah memperhatikan kepentingannya 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus pilar yang kedua. Jadi ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah. Berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar.
Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumadi. Oke, saya agak cepet-cepet ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Karena ini ilmu yang nggak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra Jendra Hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra Jendra. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa.